Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pada akhir catur bulan 3 di sebuah sekolah dasar di tahun 1996, pihak sekolah biasanya mengadakan acara donasi untuk membantu anak-anak sekolah di daerah yang membutuhkan bantuan. Biasanya sekolah memberikan surat edaran yang kemudian diserahkan kepada orang tua siswa. Orang tua boleh menyumbangkan uang berapapun sesuai kemampuan ekonominya karena sifatnya sukarela dan dikumpulkan minggu depan. Sebenarnya, momen ini biasanya digunakan oleh beberapa anak untuk memamerkan betapa kayanya orang tuanya melalui besarnya sumbangan yang diberikan. Kamu nyumbang berapa? Lihat, bapakku tadi ngasih duit 3 lembar 50.000. Maaf, kamu kalah. Aku 4 lembar dan ada 20.000 satu. Kira-kira demikianlah diskusi anak-anak itu. Tapi ada anak yang tidak membawa apa-apa yang bernama Teguh. Dia hanya duduk terdiam di bangkunya. Anak-anak lain berpikir, karena dia anak miskin, makanya dia hanya diam dan merasa malu. Saat pengumpulan, satu persatu anak menyerahkan amplop berisi sumbangan kepada gurunya. Hanya Teguh yang tidak menyerahkan amplop. Dia menyerahkan sebuah plastik yang ukurannya segenggam tangannya. Ternyata di dalamnya adalah uang receh. Lalu Teguh berkata kepada gurunya, "Maaf Bu, saya belum sempat menukarnya dengan uang kertas. Ini adalah uang jajan saya selama seminggu yang tidak saya gunakan untuk jajan. Ditambah ini ada uang tarian becak bapak saya kemarin. Maaf Bu, keluarga saya hanya bisa menyumbang sedikit." Melihat hal itu, salah satu teman sekelasnya bertanya, "Teguh, kamu tadi sudah sarapan?" Teguh menjawab, "Saya nggak pernah sarapan karena tidak pernah ada sarapan di rumah. Saya cuma jajan di sekolah." "Ibu guru," teriak salah satu anak sambil mengangkat tangannya. "Ini kan hari terakhir sekolah, sebelum liburan kan Bu? Boleh nggak kami sekarang jajan aja? Kan udah nggak ada pelajaran dan besok udah rapotan." Ibu guru hanya berkata, "Ya sudah, keluarlah kalian, tapi jangan sampai mengganggu kelas lain ya." Seluruh siswa sekelas langsung berlari ke kantin. Teguh yang masih berdiri di depan ibu guru langsung digandeng oleh salah satu temannya. Diajaklah Teguh ikut ke kantin. Semua anak kelas itu bertemu ibu kantin dan mengatakan, "Bu, kalau Teguh mau jajan, jangan disuruh bayar ya. Nanti kami yang bayar. Teguh harus kenyang ya Bu." Ibu kantin itu tersenyum dan berkata, Iya. Teguh yang merasa sungkan hanya mengambil satu buah gorengan tempe dan satu cabai. Teman-temannya kaget dan berteriak ke ibu kantinnya, "Bu, soto satu ya buat Teguh, nasinya ditambahin." Mereka sekelas akhirnya makan bersama dengan Teguh dan membuat suasana seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, mereka semua merasa senang karena bisa mentraktir temannya yang belum sarapan. Saat jam pulang sekolah, ibu guru mendatangi kantin dan menyerahkan uang 50.000 ke ibu kantin. "Bu, ini saya titip untuk uang jajannya Teguh ya. Tolong saat sekolah, Teguh diberi sarapan. Kalau uangnya kurang, kasih tahu saya ya Bu." Ibu kantin tersenyum dan berkata, "Ibu simpan saja uangnya buat keluarga di rumah. Saya tahu kok gaji guru tidak besar, jadi simpan saja uangnya." Ibu kantin melanjutkan perkataannya, "Saya pasti akan membuatkan sarapan untuk Teguh sampai dia lulus SD. Penghasilan jualan di kantin sekolah juga tidak seberapa, tapi saya pasti akan memberikan sarapan, jadi tenang saja Bu." Teman-temannya Teguh juga menyerahkan uang kepada saya
agar Teguh bisa makan sepuasnya di sini. Uang-uang itu tidak saya gunakan untuk mengganti uang makan Teguh. Saya akan simpankan di sebuah toples. Jika Teguh lulus SD dan mau masuk SMP, biar uang tabungan dari teman-temannya ini bisa membantu biaya masuk sekolahnya. Ya sudah Bu, kata Bu Guru. Kalau begitu, tolong masukkan juga uang ini ke toples. Saya ikut ya Bu setiap bulan. Tepat saat Teguh lulus SD, ibu kantin bersama ibu wali kelas Teguh mendatangi rumah Teguh dan menyerahkan uang yang dikumpulkan selama 3 tahun sejak Teguh berada di kelas 3 SD. Orang tua Teguh terkejut. Ada apa ini Bu? Kok uangnya banyak sekali? Ini adalah uangnya Teguh untuk masuk SMP. Ini bukan uang sumbangan, tapi ini memang uangnya Teguh. Semua ini ada karena Teguh adalah anak yang baik, yang memberi dari kekurangannya. Dia membuat teman-temannya menjadi mau saling peduli. Kami pun ikut tergerak melakukan hal yang sama seperti teman-temannya. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan sumbangan. Ini adalah buah kebaikan dari Teguh saat ia kelas 3 SD. Sahabatku, kisah ini akhirnya dibuka 30 tahun kemudian saat hari kepergian ibu kantin ke surga. Teguh berbicara kepada semua orang yang hadir di acara penghiburan keluarga. Teguh berkata, "Saya bisa ada di sini berkat ibu kantin yang memberi saya soto dan makanan bergizi lainnya setiap pagi dan siang. Saya bisa berada di sini berkat teman-teman dan ibu guru yang mentraktir saya setiap hari saat sekolah. Dan saya bisa melanjutkan sekolah berkat orang-orang baik ini semua. Saya tidak bisa membalas apapun kepada kalian semua, terutama ibu kantin. Saya hanya bisa melanjutkan semangat dan kebaikan kalian untuk dapat membantu anak-anak yang lain. Terima kasih atas kepedulian kalian kepada saya dan dunia ini. Tuhan memberkati kalian semua," ucap Teguh yang saat ini memiliki yayasan untuk membantu anak-anak daerah bersekolah. Sahabatku, maukah Anda menjadi saluran berkat? Mulailah dengan hal yang kecil dahulu dan biarkan Tuhan membukakan jalan. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.